melapor polisi. Halo Satria. Satria, kamu cepat ke sini, ke Frozen, tempatnya Marco. Ternyata di sini ada kejadian menyeramkan. Ada karyawan yang mati karena gantung diri. Nanti Mama Sherlock ya. Mawar jangan Mawar. Mawar jangan Mawar. Mawar jangan Mawar. Permisi, Mas, ambulansnya udah datang. Sekar, kamu ada di sini waktu penemuan jasad kan? Iya Mas Satria, kebetulan saya itu mau ngambil pesanan frozen food Mas, pesanan teman-teman di rumah sakit juga. Penyidikannya gimana Mas? Ada surat yang aku temukan di tangannya Mawar. Bisa jadi ini pesan terakhir yang dia tulis sebelum dia mengakhiri hidupnya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Tapi aku akan menyelidiki kasus ini sampai benar-benar tuntas. Apakah ini kasus bunuh diri atau bukan? Saudara Marco, saudari Lila. Saya minta kalian ikut saya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Pak, tunggu bentar Pak. Saya sama sekali nggak tahu menau tentang kematiannya Mawar Pak. Jadi tolong jangan tangkap saya Pak. Tolong tenang. Saya nggak berniat untuk menahan Anda. Saya mengajak Anda ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Karena bagaimanapun juga, Mawar adalah karyawan kamu. Dan kamu, saudari Lila, berhubung kamu adalah rekan kerjanya, saya juga minta keterangan dari kamu. Iya Pak. Kamu kenapa bisa ada di sini? Mama mau labrak Marco. Apa-apaan sih? Masa dia kirim frozen food, kualitasnya tuh buruk semuanya. Busuk, kadaluarsa. Ya jelas lah, pelanggan-pelanggan resto Mama itu pada komplain. Kalau gitu Mama juga ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Enggak lah, Mama nggak mau. Masa Mama ikut-ikutan juga? Sat, seharusnya kamu tuh terima kasih loh. Karena Mama udah ngasih laporan, ada karyawan di sini yang mati karena bunuh diri. Coba kalau Mama nggak bilang, pastikan si Marco itu menyembunyikan sesuatu kalau karyawan itu bunuh diri di situ. Loh, Bu, Ibu jangan asal tuduh ya Bu ya. Saya nggak terima ini. Ya emang kenyataannya seperti itu. Udah ngaku aja deh kamu. Tolong semuanya tenang. Saya minta semuanya tanpa terkecuali ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sekar, tolong kamu lakukan visum pada jasadnya Mawar. Kalau hasil udah keluar kabarin aku ya. Iya Mas Satria. Mengenai ganti rugi frozen food akan saya limpahkan ke anak buah saya. Saya di sini hanya fokus mengurus kematiannya Mawar. Ma, tolong dijelaskan kronologi pertama kali Mama menemukan jasadnya Mawar. Waktu itu Mama lihat ke tokonya Marco. Mama mau komplain. Dan Mama juga sekaligus mau lihat stok makanan frozennya Marco itu. Kualitasnya baik apa enggak sih? Tapi ternyata gudangnya tuh digembok. Ya udah, Mama suruh aja anak buah Mama membuat buka paksa. Nah, di situ saat Mama lihat mayat karyawannya itu udah gantung diri. Mas Marco, saya perlu tahu. Kapan terakhir kali Anda ketemu sama Mawar? Di toko Pak. Kalau nggak salah dengar, Mawar itu teleponan sama seseorang kalau ngasih informasi tentang ibunya yang meninggal. Dan saya lihat kalau keadaan Mawar itu lagi nggak stabil, dia nggak tenang, jadi makanya saya langsung kasih dia saran supaya dia itu bisa tenang. Di situ saya inisiatif buat kasih kayak saya telepon taksi untuk mengantarkan dia ke terminal karena saat itu saya lagi sibuk untuk mengantarkan barang-barang ke distributor. Baik. Bu Lila, Anda diketahui sebagai partner kerjanya Mawar. Sekarang saya juga perlu tahu, kapan terakhir kali Mbak Lila
bertemu sama Mawar? Di toko juga, Pak. Jadi siang itu saya sedang mengantar barang ke para pelanggan, Pak. Dan sebelum pergi, saya sempat menyapa Mawar. Tapi saya lihat Mawarnya lagi nangis, Pak. Karena baru dengar kabar kalau ibunya baru meninggal. Oke, gudang dalam posisi digembok. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana mungkin Mawar masuk? Bisa Anda jelaskan? Kalau untuk masalah gudang sama kunci itu semuanya saya serahkan sama Lila, Pak. Karena saya ada urusan dari distributor, Pak. Dan saya juga menyuruh Lila untuk mengantarkan barang ke konsumen. Oke, kunci gudang hanya dipegang oleh Mbak Lila. Mbak Lila, jelaskan. Jadi malam itu, Pak, setelah saya habis ngantar makanan ke pelanggan, saya melihat kunci gudang tergantung di pintu, Pak. Dan saya mengunci gudang tanpa melihatnya lagi. Karena situasinya badan saya juga udah capek banget, Pak. Lalu kuncinya saya simpan di loker seperti biasa, Pak. Dan kunci juga nggak boleh dikasih ke sembarang orang. Karena Pak Marco mewanti-wanti kalau kuncinya itu hanya boleh dipegang oleh stafnya aja, Pak. Oke. Memang alibi Mawar yang pamit pulang sama seperti yang tertulis dalam surat yang berhasil kami temukan di TKP. Asumsi kami sementara dari pihak kepolisian, Mawar meninggal karena bunuh diri. Tapi tidak berhenti di situ aja. Kami pihak kepolisian akan terus menyelidiki kasus ini sampai kami benar-benar menemukan bukti-bukti yang kuat dan bisa memvalidasi bahwa kematian Mawar murni bunuh diri.